Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa aku jawab pantun, boleh ini Bu? Galang apal ke pantun ini Bu? Ya. Daun salam, daun keladi. Daun salam, daun keladi. Yang jawab salam saya doakan naik haji, amin. Kita ulang. Daun salam, daun keladi. Khusus untuk ibu-ibu yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Setuju apa tidak Pak? Makanya kalau ada salam dan baca Quran tuh dengari. Ya. Ya, kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lemak dengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebelumnya aku minta izin Gudai Pak. Tadi sebenarnya begitu datang lah mundur-mundur ke belakang. Biasanya kalau ceramah aku pakai sorban, ya pakai gamis. Hari ini mungkin spesial. Karena tadi memang lah mundur-mundur ke belakang. Guru Dinda Ustadz Muhaimin baru datang. Guru Kiai Rosian Ahmad di belakang juga baru datang, terpaksa diborong. Jadi sebelum ngomong, izin untuk perpanjangan nasihat dari guru saya Kiai Rosian Ahmad saja hari ini. Ya, jika diperkenankan, sebelum kita saling bernasehat, kiranya Kiai Rosihan dan guru yang lain bisa duduk di depan, dan Al-Mukarram Al-Ustadz Muhaimin Dinda juga duduk di depan, ya, supaya dapat berkahnya ulama-ulama itu kalau bisa di depan, ya. Ya guru, depan gudai guru. Aku tidak tahu ngomong kalau guru aku duduk di belakang Pak, ya. Ya, ada di depan. Ya. Nah, agak gemegar-gemegar dikit ini. Ya. Alhamdulillah, syukur siang ini insya Allah tidak lama Pak. Paling tidak zuhur kita berhenti. Ya. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh plastik ada di sana, tokoh bangunan, juga tokoh partai politik, mamang kami Haji Kalu, beliau ketua DPC Partai Demokrat Kota Pagar Alam. Alhamdulillah sempat silaturahmi hadir di sini karena beliau ini adik ibu saya. Para alim ulama yang kami muliakan, para kiai, para ustadz dan ustazah juga kami muliakan, dan kita semua yang hadir, apakah ahli rumah atau tamu undangan, mudah-mudahan niat kita mendoakan kedua pasangan, semoga keluarga anak kita yang baru ini mendapat keberkahan dunia dan akhirat, amin.
Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus yang kita hormati keluarga besar Bapak Muhammad Rizali dan Ibu Desmiarti dan keluarga besar Bapak Erwantoh Marzuki almarhum dan Ibu Karti, dan wabil khusus juga tamu raja kita hari ini, anak kita, cucu kita Nandah Aji Bramantoh dan Nur Aini. Mudah-mudahan pasangan ini menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkah dunia dan akhirat. Amin. Bu, siap apa tidak? Siang ini aku cuman bernasehat khusus untuk pengantin yang baru saja, Pak. Dan secara umum untuk pengantin yang lama, khususnya bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Oh, setuju nih Bapak tentang itu. Ya. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ada yang tidak ada hafal ayat ini? Di sana Allah jelaskan, wa min ayatihi, dari sebagian tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan pasangan kita itu bagian dari tanda kekuasaan Allah. Dikasih Allah rezeki suami, itu tanda kekuasaan Allah, Pak. Dikasih Allah jodoh ketemu seorang istri, itu pun juga kekuasaan Allah. Untuk apa Allah berikan pasangan di dalam hidup dan kehidupan ini? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah kasih pasangan hidup di dalam hidup kita, ada suami dan istri, supaya hidup kita itu tentram dan langgeng. Makanya harus disyukuri. Punya suami harus disyukuri. Ketemu istri jodoh juga harus disyukuri, Pak. Berpisah dengan pasangan juga harus disyukuri. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Orang yang beriman itu selalu mengambil nilai iman dan syukur setiap apa yang terjadi. Coba buka Quran Al-Hadid 22. Allah berfirman di sana, ma asobah mim musibatin fil ardi, apa yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi musibah yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, dan juga menimpa diri kita, illa fi kitab, takdir kita itu telah Allah tentukan sebelum kita lahir. Takdir kita ini telah Allah tentukan sebelum kita lahir. Usia 24 Allah kasih pasangan jodoh ketemu, itu rezeki telah Allah tentukan, Pak. Ada juga yang sudah berusia 30, 40, bahkan 50 tahun belum ketemu jodoh, telah Allah tentukan. Betul apa tidak? Betul apa tidak, Bu? Jadi orang yang beriman itu selalu mengambil nilai syukur dari semua apa yang terjadi. Orang yang beriman. Bu, saya ulang saja perpanjangan nasihat guru. Kalau ibu punya suami, makan nak lemak, begawe dak galak, kapan siang tidur terus, bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak? Ada aku balik. Ibu punya suami, makan nak lemak, begawe dak galak, kata orang Palembang, kapan pagi siang mancing terus, bersyukur apa tidak?
tidak bersyukur. Padahal Allah sudah ingatkan, ma asobah mim musibatin fil ardi, apa yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, dan menimpa manusia, illa fi kitab, takdir kita itu telah Allah tentukan. Bersyukur apa tidak? Ayo. Orang yang beriman itu selalu bersyukur dari semua apa yang terjadi. Kalau punya suami makan nak lemak, begawe dak galak, kapan siang tidur, terus berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur ada yang jaga rumah. Betul. Aku memperpanjang nasihat guru ke kalimat ini. Atau ibu dikasih suami makan dak lemak, begawe dak galak, kapan siang mancing terus, bersyukur apa tidak? Orang istri beriman itu tetap bersyukur, doakan supaya suaminya pulang bawa ikan. Dek bebekas. Ya. Dah, kembali kepada materi kita. Selalu disampaikan keluarga yang bahagia itu sakinah, mawaddah, warahmah. Itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, semua harapan manusia. Tapi bagaimana ciri keluarga yang bahagia? Bagaimana syarat kita mencari ridho dan keberkahan supaya keluarga bahagia? Pertama, seorang anak yang baru membangun rumah tangga maupun yang sudah lama, kalau ingin berkah rumah tangga, pertama, banyak-banyak minta doa dan restu dari ayah dan ibunya. Ya Nanda ya. Pertama, kalau hidup kita ini mau berkah, Pak, mau bangun rumah tangga, mau nyalon anggota dewan, mau jadi pejabat, mau berkeluarga lagi, banyak-banyak minta doa dari orang tuanya. Apalagi 2004, Mamang kalau sudah dekat nih. Ya. Jangan sampai tertipu oleh dunia. 2004 pilkada sudah semakin dekat. Tidak sedikit calon-calon pemimpin kita datang ke para ulama. Tidak sedikit datang kepada orang alim, minta doakan hanya untuk urusan dunia, tapi sedikit untuk urusan akhirat. Ustadz Muhaimin, mohon doa dan dukungannya, kasih amalan supaya bisa duduk jadi anggota dewan. Tidak sedikit nanti. Hati-hati, saya tidak menyarankan pilih siapa A, B, dan C, tidak mengarahkan, tapi cari bakal calon pemimpin kita. Kalau dia dekat kepada Allah dan Rasulnya, pilihlah yang itu, Pak. Kalau dia dekat dengan orang yang alim, para habaib, para ulama, itulah calon pemimpin kita. Jangan sampai hanya ada alamat dan kepentingan saja. Begitu mau pencalonan anggota dewan, rajin ngamalkan ayat kursi. Dapat kursi lupa dengan ayatnya, Pak. Betul, Bu? Masa kampanye rajin silaturahmi ke masjid, kasih Quran, kasih sejadah, minta doakan oleh orang alim, rajin amalkan ayat kursi. Dapat kursi lupa dengan ayat. Begitu dipilih, dilantik tahun pertama, ganti mobil Pajero. Tahun kedua, jual Pajero, ganti lagi mobil yang baru. Mulai kalau tahun pertama, rajin sholat berjamaah ke masjid 5 waktu. Tahun kedua, sudah ganti mobil, sibuk urusan dunia. Sholat tinggal Jumat saja, Pak. Tahun ketiga, jangankan Jumat, sholat tinggal setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha saja. Tahun keempat menjelang akhir jabatan, jangankan mobil dibuang, bertambah 1 lagi istri. Aku tidak nyindir, nyinggung banget ini. Bukan tidak boleh. Boleh kita minta pendapat dan nasihat serta amalan doa dari orang-orang alim, tapi iringi
kasih doa dan amalan supaya bisa selamat dunia akhirat. Kalau terpilih bisa membangun kepentingan untuk umat di akhirat nanti. Itu yang berkah. Kita dukung, Pak. Setuju apa tidak? Ya, mudah-mudahan Pagar Alam dengan gerakan para ulama, para Ustaz Muhaimin ingin menjadikan Pagar Alam Kota Selawat itu pintu keberkahan kita. Jadi pertama, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah minta doa dari kedua ayah dan ibu. Itu pintu keberkahan pertama. Ya Bu ya. Kita ini terbalik, Pak. Seorang anak ini kadang-kadang lupa kacang kepada kulitnya. Mentang orang tua kita orang yang tidak sekolah, jadi petani, semakin hari semakin tua, dia sekolah perguruan tinggi, jadi pimpinan partai, jadi pejabat, jadi ulama, jadi kiai. Orang tua masih hidup tapi tidak pernah kita perhatikan. Siapa orang tua? Baik dan buruk orang tua kita. Soleh dan taatkah orang tua kita, atau tidak taat kedua ayah dan ibu kita? Semuanya adalah orang tua kita. Pak, saya punya orang tua, ayah dan ibu baik kepada kami, Pak. Kita harus berbakti. Pak, saya punya orang tua, tapi begitu saya lahir dibuang di kolong jembatan. Jahat orang tua saya. Tetap orang tua kita. Datang seorang laki-laki menghadap baginda Nabi. Ja'a rajulun ila Rasulullah. Datang seorang laki-laki menghadap baginda Muhammad. Ya Rasul, saya punya orang tua ya Rasul. Saya punya ayah dan ibu ya Rasul. Tapi ayah dan ibuku tidak pernah memberikan kasih sayang kepadaku. Begitu saya lahir ke dunia ini dibuang di tempat sampah, diserahkan kepada orang lain. Saya telah dewasa seperti saat ini ya Rasul. Saya tidak semampu, dan siapa harus saya panggil ayah dan ibuku? Sampai hari ini saya tidak bertemu ya Rasul. Ini orang tua yang jahat. Apa jawab Nabi? Wahai sahabat, walaupun jahat ayah dan ibumu yang telah melahirkanmu ke dunia ini, ataupun dia membuang dirimu sejak lahir ke kotak sampah, dia adalah tetap orang tuamu. Baik dan jahat orang tua kita, tetap orang tua. Ayo Bu, aku nanya, ada tidak mantan suami? Ada apa tidak? Ada tidak mantan istri? Ada tidak mantan ayah? Ada tidak mantan ibu? Ada tidak mantan anak? Tidak ada. Kalau mantan suami, mantan istri banyak. Artinya apa? Kalau orang tua kita, terutama ibu, walaupun jahat dan baik, dia telah melahirkan kita ke dunia ini, tetap harus berbakti. Jadi Nanda dan istri, minta doalah keberkahan dari kedua ayah dan ibu. Itu yang pertama. Bu, bersyukur apa tidak? Dah, aku balik pertanyaan lagi. Ibu punya 3 anak. Satu anak ini alim, yang kedua punya anak tukang narkoba, yang ketiga punya anak tukang berjudi. Mana yang ibu sayang? Mana yang ibu sayang? Aku tanya Pak Arman. Sayang gale. Anak gale. Kita punya anak, satu alim, kedua tukang judi, ketiga tukang narkoba. Mana yang kita sayang? Sayang semua. Punya anak alim, tetap anak kita. Punya anak yang jahat, durhaka kepada ayah dan ibu, tetap anak kita. Orang yang beriman dan bersyukur kepada Allah, maka dia akan sadar di situ, Pak. Ketika kita diberi oleh Allah anak yang sangat alim, Allah uji kita, apakah kita bersyukur apa tidak. Ketika Allah kasih kita anak yang tukang judi, tukang narkoba, kapan malam tidur, kapan siang keluyuran, sebenarnya Allah uji orang tuanya di situ, ikhlas dan sabar tidakkah di situ? Di situ maknanya sabar dan ikhlas. Jangan bisa ngomong. Ya Bu ya. Bersyukur apa tidak? Bersyukur.
Jadi seberat apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita tetap harus bersyukur. Itu yang pertama. Banyak-banyak minta doa dan ridho dari ayah dan ibu. Kenapa harus banyak minta doa dari ayah dan ibu, Ustaz? Doaul walid ka doain nabiyyi li ummati. Doa orang tua, ayah dan ibu terhadap anak sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Halo yang tidur, burung peletuk depan pintu, mata ngantuk pasti kawan antu. Ya. Kue bulu berlapis-lapis, Ustadz, kopi dak metu, gula kita habis. Sabar, Pak. Jadi pertama, banyak minta doa dari orang tua. Hidup yang berkah, di samping minta doa dan keberkahan dari orang tua, ada sejarah seperti ini. Kalau ibu 4-5 kali haji dan umrah, kalau ibu mungkin anak-anaknya hafiz Quran, kalau ibu jadi seorang pejabat, atau ibu taat beragama, kalau ibu punya orang tua dilalaikan dan tidak pernah membahagiakan orang tua, maka seluruh amal kita menjadi nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, sekilas tentang ayah dan ibu sedikit saja. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam, kenal Nabi Musa, Pak? Kenal Nabi Musa tidak? Kenal apa tidak? Suatu saat Nabi Musa alaihissalam dia berdoa kepada Allah, ya Rob, tolong kasih tahu siapa teman saya di sorga nanti. Nabi Musa itu nabi apa manusia? Manusia apa malaikat? Manusia, tapi dipilih oleh Allah. Suatu saat Nabi Musa ini berdoa kepada Allah, ya Rob, tolong kasih tahu siapa sahabat saya di sorga nanti. Jibril turun ke dunia, dipanggil oleh Allah, Jibril kau turun ke dunia, temui Nabi Musa, kasih tahu bahwa sahabatnya di hari kiamat di sorga nanti seorang laki-laki pedagang daging. Bingung Nabi Musa, dia seorang nabi berdoa kepada Allah, tolong kasih tahu siapa sahabatku di sorga nanti. Jibril turun dikasih tahu, Musa, sahabatmu nanti di sorga seorang pedagang daging di pasar. Penasaran Nabi Musa alaihissalam, hari berganti hari, minggu pergi berganti bulan. Dicarilah laki-laki ini oleh Nabi Musa sampai ke pasar. Begitu ketemu di pasar, dilihat laki-laki ini, Bu. Ternyata laki-laki ini jualan daging. Kapan balik, sedikit daging dibatak balik. Diikuti oleh Nabi Musa alaihissalam, laki-laki ini sampai pulang. Yang bawa daging sedikit tadi disisakan. Sampai di rumah, ternyata daging ini dimasak. Selesai dimasak, diintip oleh Nabi Musa. Seorang laki-laki ini tadi ternyata punya seorang ibu yang sudah tua rentah, Pak. Lah di kasur baik bahasa gitu. Selesai dimasak, disuapinya oleh orang tua ibunya ini yang sudah tua rentah ini. Nabi Musa penasaran apa yang menyebabkan anak muda ini masuk surga. Ternyata ibunya tadi, Bu, setelah disuapi dikasih makan, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, kata ibunya ini tadi, jadikan anakku ini sahabat Nabi Musa di sorga nanti. Berkat doa ibunya lah laki-laki ini masuk surga. Ya, jadi kita, Bu, bersyukurlah kalau masih ada orang tua, ayah dan ibu. Banyak-banyaklah minta doa dan keberkahan dari keduanya. Yang kedua, rumah tangga yang bahagia, ada suami yang taat ibadah, ada istri yang patuh dan taat kepada suami. Ya ada ya, Bu, mau masuk surga tidak? Ibu-ibu yang mau masuk surga angkat tangan. Mau tidak? Mau ku kasih kuncinya tidak? Mau diamalkan apa tidak? Ya. Kunci ibu masuk surga itu cuma 4.
Kalau 4 ini ibu punya, ibu pilih surga yang mana yang ibu suka? Mau apa tidak, Bu? Mau apa tidak? Dikit yang jawab. Mau apa tidak? Ulang, yang di belakang. Mau apa tidak masuk surga? Mau. Pertama, kata Nabi, catat baik-baik. Wanita yang dirindukan surga ada 4. Pertama, iza sholatil mar'atu khamsaha, seorang istri yang selalu taat melaksanakan sholat 5 waktu. Ibu sholat apa tidak? Yakin? Sudah berapa? Sudah berapa? 1. Yang kedua, syarat masuk surga, wasomat sahroha, seorang istri yang selalu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Puasa kemarin ibu puasa apa tidak? Puasa apa tidak? Puasa. Sudah berapa, Bu? Sudah 2. Yang ketiga, syarat ibu masuk surga, wahafizat barjaha, seorang istri yang menutup auratnya. Ibu pakai jilbab apa tidak? Pakai jilbab apa tidak? Pakai, Ustadz, kalau kondangan. Betul. Kalau di rumah padahal seorang istri yang baik itu, kata Nabi, iza ra'aita sarotkah, kalau dipandang menggembirakan suami. Betul apa tidak, Pak? Mudah masuk surga tuh, Bu. Kalau pulang suaminya senyum, tertawa, bahagia, masuk surga, Ibu. Makanya istri yang baik itu salah satunya iza ra'aita sarotka, kalau dipandang suami menggembirakan hati suami. Betul apa tidak, Bu? Tuh. Mudah masuk surga. Ini terbalik. Suami pergi pagi kerja, kantor dekat, jam 12 istirahat, pulang ke rumah mau makan, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintu oleh istri, rambut masih terurai kayak mak lampir. Ya, Bu? Mau cium tangan, bau balsem. Jadi kata Nabi, seorang istri yang masuk surga itu sederhana, iza ra'aita sarotka, kalau dipandang menggembirakan suami. Makanya ada hadis yang menjelaskan seorang istri itu boleh dia bersikap dan menghias diri sebagaimana seorang pelacur. Untuk siapa menghias diri? Untuk suami. Untuk siapa, Bu? Untuk siapa? Suami. Suami siapa? Betul. Ini kebanyakan. Kapan di rumah baju daster kelek kelek cebal dipakai 3 hari berturut-turut. Kapan kondangan, Pak? Apalagi arisan. Buka lemari, pilih yang ini, salah. Pilih yang ini, bingung, salah. Pilih yang ini, bingung, salah. Ujungnya bingung, saking bingung, begitu dipakai baju, panjanglah rok dalam daripada rok luar. Betul, Bu? Mudah membahagiakan suami masuk surga itu. Jadi kalau ibu mau masuk surga, wahafizat farjaha, jaga auratnya. Auratnya hanya untuk seorang suami. Ayo aku tanya bapak-bapak, Pak, senang apa tidak kalau lihat istrinya cantik? Senang apa tidak? Senang apa tidak kalau lihat istrinya berhias seperti bidadari? Senang apa tidak? Modali kalau galak. Modali. Betul tidak, Bu? Ini kepengen lihat istrinya cantik, dikasih duit beli make up, tidak pernah. Kepengen lihat istrinya pakai baju yang cantik, lebaran 3 kali setahun baru dibelikan. Ya, Pak, ya. Tapi kadang-kadang suami ini suka bertingkah, kata orang Komering, Pak. Sinar rembulan di malam hari,
Buaya muncul di atas kali. Ibu-ibu jangan percaya kepada sang suami, karena dia yang cari uang sendiri, suka kawin lagi, Bu. Betul apa tidak? Itu kebanyakan. Dah, yang ketiga. Ada berapa tadi syarat masuk surga? 4. Pertama, iza sholatil mar'atu, wanita yang selalu sholat 5 waktu. Yang kedua, wasomat saroha, wanita yang selalu berpuasa. Yang ketiga, wahafizat farjaha, seorang istri yang selalu menutup aurat. Yang keempat, syarat ibu masuk surga atau az-zaujaha, seorang istri yang patuh dan taat kepada suaminya. Ibu patuh apa tidak? Patuh apa tidak? Yang keempat inilah yang sulit, Bu. Ya, Pak ya. Kalau dikasih duit bulanan lebih, taat, Pak. Betul tidak, Bu? Betul. Zaman mainnya gede, ibu-ibu sekalian, terutama kita untuk bapak-bapak, Pak. Seorang istri di zaman sekarang punya istilah, Pak. Kalau suami kerja, istri belanja. Betul, Bu? Kalau suami kerja, istri belanja. Kalau suami nganggur, istri kabur, Pak. Hati-hati. Dah, jadilah seorang istri yang selalu patuh dan taat kepada Allah sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, rumah tangga yang bahagia itu punya seorang suami dan istri yang taat beribadah kepada Allah. Kalau tadi kita jelaskan ciri wanita yang baik itu ada 4. Kenapa ibu tidak bertanya, suami yang baik itu yang seperti apa, Ustadz? Betul tidak, Bu? Bisa jadi yang selalu ngasih duit. Ya, Bu ya. Di dalam hadis belum kita ketemukan bagaimana ciri suami yang baik, Pak. Kenapa tidak diriwayatkan? Seorang suami itu adalah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, katanya suami, jaga anak dan istrimu. Kalau ibu tidak masak, di rumah tidak ada beras, siapa yang ditanya, Bu? Suami. Kalau duit tidak ada di rumah, mau kondangan, siapa yang ditanya? Suami. Kalau ibu tidak sholat dan puasa selama di dunia, siapa yang ditanya? Suami, Pak. Jadi suami itu adalah bebannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja nasihat singkat yang dapat saya sampaikan pada siang ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau pantun lagi, Bu? Apa li? Melebung pisang baling 2 ge. Melebung apa, Bu? Melebung pisang baling 2 ge. Telebung pisang sabe. Ibung sembayang bapang dide, sama ngakupi dek begole, Pak. Usikum ayya binafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.